Sudah masuk teh 11 orang. Ya, mulai aja lo teh atuh. Mulai aja. Ya, nanti kalau ada yang minta edit atau apa teh, Teteh udah jadi co-host. Oh iya, siap. Teh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komunitas Ibu Ade Mulyani. Yang terhormat narasumber kita Ibu Kintan Rianti. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat sore. Selamat datang di webinar berbagi praktik baik budaya positif yang diselenggarakan oleh komunitas LWD Berseka, bergerak, selaras, kolaboratif, aktif. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat dalam webinar hari ini. Saya Rima Maya Susanti, insya Allah akan menjadi moderator dalam kegiatan ini. Berikut susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2, sambutan dari ketua komunitas. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, refleksi. 6, kata-kata dari pemateri. Dan terakhir, doa dan tutup. Sebelum kita memulai acara, mari kita buka dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Haji Ujang Yandi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya untuk saya membacakan doa. Marilah Bapak Ibu hebat, kita bersenandung harap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultani. Allahumma ya dayanu wa ya qawil ardu wa ya karimu anta qadana ma anzalna min haqqi ya rahamu ya rahmanu lahana lahana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita pada sore hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ujang Yandi yang telah memimpin doa. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan memberikan wawasan serta manfaat bagi kita semua dalam membangun budaya positif di sekolah masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komunitas LWD Berseka, bergerak, selaras, kolaboratif, aktif. Kepada Ibu Ade Mulyani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang mudah-mudahan nanti berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di depan ibu bapak yang hebat-hebat ini ya. Terima kasih juga kepada para peserta yang dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar dalam rangka menambah wawasan bagi kita agar menjadi guru-guru yang hebat. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang nanti akan memberikan
materinya. Mudah-mudahan materi tersebut dapat diserap oleh kita sebagai peserta. Dalam kegiatan webinar ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Mari kita sama-sama berdiskusi untuk memecahkan permasalahan dalam bidang pendidikan. Ya. Ibu, bapak peserta tidak sungkan-sungkan dan jangan malu untuk terus bertanya kepada narasumber. Sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah di dalam dunia pendidikan selama kita mengajar, mari kita pecahkan bersama-sama. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya kegiatan ini. LWD Berseka, bergerak, selaras, kolaboratif, dan aktif. Mari kita sama-sama jalankan apa yang sesuai dengan visi dan misi LWD Berseka. Terima kasih, selamat melaksanakan webinar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komunitas, Ibu Ade Mulyani atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti dari webinar ini, yaitu pemaparan materi. Tanpa berlama-lama, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Kintan Rianti. Beliau adalah guru sekolah dasar di SDN Leuweung Datar, Kecamatan Cibadak. Kepada Ibu Kintan Rianti, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah mempersilahkan waktunya pada saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ade Mulyani selaku Ketua Komunitas LWD Berseka yang telah bersedia hadir. Tak lupa juga Bapak Ibu guru hebat yang sangat saya banggakan yang bisa meluangkan waktunya hadir pada kegiatan webinar ini. Baik, Sampurasun. Rampes. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, pada kegiatan webinar ini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai budaya positif dalam rangka berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Ya, baik Ibu dan Bapak, webinar ini saya prakarsai dalam rangka memenuhi tugas pada LMS atau Learning Management System dalam Diklat PPGP. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk berbagi layar. Sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat presentasi yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif pendidikan guru penggerak. Pada kegiatan Diklat PPGP ini, saya tergabung dalam fasilitator 10.114 Bapak Ardiansyah Kurniawan dengan pengajar praktik 422 Ibu Rani Nur Hikmah dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10. Nah, pada kegiatan webinar ini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, serta kebutuhan dasar manusia.
Nah, dalam konsep budaya positif, yang pertama yaitu restitusi mengenai 5 posisi kontrol manusia. Selanjutnya yaitu restitusi, yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahan berpikir tentang makna kontrol. Ya, baik. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol, di mana stimulus respon itu berupa realitas atau kebutuhan yang sama, teori kontrolnya, realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir itu tentang menang dan menang. Selanjutnya, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Ketika Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Mungkin ada yang bersedia untuk menjawab? Patuh. Patuh. Oke, betul. Ada lagi? Rajin. Ya, Taat. betul. Bisa ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita kembali ke hasil presentasi di sini. Makna kata disiplin, yaitu budaya. Kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sedangkan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 di halaman 470. Kemudian, menurut Anna Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline tahun 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, di dalamnya ada elemen iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sedangkan dalam IBO Primary Years program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan dalam The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, sedangkan dalam 9 pilar karakter, nilai kebajikan itu ada cinta Tuhan dan segenap
kewajibannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, dengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Setidaknya beberapa poin ini mungkin sudah Bapak Ibu terapkan atau ada dalam diri Bapak Ibu selaku tenaga pendidik. Selanjutnya, nilai kebajikan menurut The Virtues Project. Nah, seperti yang tadi di awal, ini kolomnya. Lanjut, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen dalam bukunya Reconstructing School Discipline mengatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada juga mengatakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu hal itu ada berdasarkan 3 poin ini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya, ada sedikit pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Mungkin ada yang merasa atau ingin mengungkapkan pendapatnya, Bapak dan Ibu? Izin menjawab Bu Kintan. Oh iya, silahkan Bu. Terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan yang diajukan. Perkenalkan saya Mega dari SD Negeri Leuweung Datar. Menurut Baik. saya motivasi yang mendasari perilaku murid-murid saya di sekolah saat ini yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena mereka merasa takut terkena hukuman jika mereka melanggar peraturan yang ada, yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Terus murid-murid belum menyadari bahwa peraturan yang ada itu harus mereka laksanakan dan akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bu Kintan, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Bu Mega. Betul ya, mungkin kebanyakan mereka murid-murid kita ketika melaksanakan sebuah peraturan itu karena rasa takut jika mereka tidak melaksanakannya. Nah, jadi itu masih bersifat eksternal, kebiasaannya belum muncul dari diri murid kita sendiri. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak itu bisa merasa disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan
konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid juga sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman biasanya jangka waktunya lebih panjang. Nah, konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Yang ketiga yaitu tentang restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan, kok dihukum padahal penghargaan ya? Pasti bertanya-tanya mungkin ya Bapak Ibu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan itu tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ketujuh, penghargaan menghukum. Terakhir, penghargaan itu memotivasi dari dalam diri murid-murid kita. Nah, penjelasannya, restitusi. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, serta lebih disiplin, kemudian dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tujuannya untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menangani permasalahan. Kemudian, restitusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada sebuah solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya jadi murid tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dirinya gagal ketika murid-murid melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Kenapa? Mungkin ada sebagian ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Oh, Bu Dini, silahkan Bu Dini, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya di jalan. Oh iya, silahkan Bu Din, tidak apa-apa. Ya, izin menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang positif. Keyakinan kelas memiliki kuat dalam memotivasi perilaku yang positif. Ini karena keyakinan kelas didasari oleh nilai-nilai universal
Contohnya seperti kesehatan dan keselamatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau bahasa. Itu jawaban dari pemahaman saya mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Dini atas jawabannya. Sangat bagus ya Bu Dini. Betul, jadi didasarkan tanpa memandang latar belakang budaya mereka ya, keyakinan kelas itu. Sedangkan kalau peraturan biasanya lebih mengikat dan dampaknya tidak tidak dalam jangka waktu yang panjang bisa diterapkan oleh murid. Sedangkan keyakinan kelas itu eh, kita buat, kita laksanakan dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh murid-murid kita juga. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, betul seperti Bu Dini tadi ya tentang kesehatan, misalkan buanglah sampah pada tempatnya, bersihkan ruangan kelas, seperti itu. Kemudian pernyataan bahwa keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yaitu kata-katanya bukan kata jangan, tidak boleh, dilarang, tapi lebih ke buanglah sampah pada tempatnya, tapi jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di mana semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, sewaktu-waktu keyakinan kelas itu dapat berubah, misal dari di semester 1 keyakinan kelasnya apa, nanti mungkin bisa ditambahkan atau dirubah keyakinan kelas di semester 2 jika keyakinan kelas itu sudah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, aksi nyata atau praktik baik pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah itu mengajak seluruh siswa untuk mencurahkan pendapatnya, ingin seperti apa sih keadaan sekolah mereka atau keadaan kelas mereka. Kemudian, ini kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti itu kalimat negatifnya, sedangkan tidak tampak seperti itu kalimat positifnya. Nah, saya juga mengajak siswa-siswa saya untuk mengisi kolom tampak seperti dan tidak tampak seperti, di mana hasilnya memang beragam sesuai dengan ide-ide mereka. Nah, selanjutnya di sini tabel Y. Seperti tadi ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti, hanya ini terdengarnya dan terlihat serta perilakunya. Nah, mereka juga saya ajak untuk bercurah pendapat, menuangkan hasil jawabannya sebisa mungkin untuk menulis di papan tulis, memberanikan diri. Nah, kemudian ini tugas murid, tugas guru. Terakhir ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, dan semua usaha itu terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, manusia melakukan suatu tindakan itu atas kebutuhan dasar yang mereka miliki. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, survival, mengenai kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis, kasih sayang, dan rasa diterima, yaitu hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, bagian dari suatu kelompok, tetap terhubung dengan orang lain,
Kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan atau power, mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas presentasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, di mana kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, di mana kesenangan untuk bermain dan tertawa. Nah, selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia, serta terpenuhinya kebutuhan dasar Anda. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah membawa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Misalkan hobi membaca, kebutuhan dasar mana sih yang terpenuhi? Misalkan karena membaca komik, kesenangan yang didapatkan. Kemudian hobi untuk menggambar. Mungkin eh, sama ya tentang kebutuhan dasar kesenangan. Lanjut, restitusi dalam 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Oh ya, Bu Ren, kenapa? Iya, mohon maaf Bu Kintan, Ya, tapi saya izin untuk bertanya tentang oke, tadi ya yang penerapan budaya positif ya. siap. Yang ingin saya tanyakan, Ya, oh ya sebelumnya saya dari Lubeng Datar, guru kelas 1. Ini mau bertanyanya, dalam penerapan budaya positif ada yang disebut dengan keyakinan kelas yang mungkin awam bagi sebagian guru. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah yang dapat dilakukan untuk membuat keyakinan kelas? Itu aja Bu Kintan yang oke. ingin saya sampaikan. Ya, Iya, baik. Ibu moderator. tanyakan. Ya, terima kasih Ibu moderator. Bagaimana dilanjutkan dulu atau dijawab terlebih dahulu pertanyaannya? Dilanjutkan dulu aja ya Bu, nanti untuk pertanyaan mungkin dijawab Oke. pada saat sesi tanya jawab ya. Oke, Oh, ya. Ya. Siap. Terima kasih Bu Renita, maaf ya. Ya, ya, lanjut. Nanti setelah 5 kebutuhan dasar ini kita sesi tanya jawab dulu mungkin Bu Rima. Oh iya boleh. Ya, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, di mana nada suara yang terdengar itu lebih tinggi. Bahasa tubuh seperti matanya mungkin sedikit melotot atau terbelalak, dan jari menunjuk-nunjuk seperti menghardik. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, di mana nada suaranya seperti memelas, halus, dan sedih. Nah, di mana bahasa tubuhnya itu seperti mendekati muridnya, terdengar lesu atau terlihat seperti mengharapkan anak itu merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Sedangkan pada kontrol pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Sedangkan pada posisi manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Ada sebuah video, Bapak Ibu terlihat dan terdengar tidak videonya? Terlihat mungkin Tan. Oke, Cuman untuk suaranya tidak terdengar. suaranya ya, Iya, sebentar. suaranya.
Ya, tidak terdengar. Tidak terdengar ya? Bentar, cari dulu. Di otak-atik jadi berhenti, Bu Rima. Kadang suara Bu Kintannya juga terputus-putus. Iya ya, Apa? Volume sinyal. laptopnya udah dibesarin, Bu. Udah, Bu. Oh, udah maksimal ya? Udah di pol. Hmm. Ibu diulangi coba share screen-nya, pas share screen-nya with audio, biar jadi screen sama audionya yang nanti keluar. Kenapa, Pak Ari? Biar audionya keluar pas share screen pertama kali, kan ada share screen with audio gitu. Biasanya sih di situ. Oh, bentar ya. Coba Nah, izin jadi dulu. biar ya. Di stop share. Gak ada ya, Pak Ari. Yang mana nih, Pak Ari? Ada nggak? Nggak ada with audio deh. Itu biasanya pas di awal share screen, kalau Zoom ada pengaturan awalnya nih, keluar muncul.
Kalau nggak ada Bu Kintan aja contohin suaranya Bu. Jadi kayak main drama gitu Bu. Bisa Bu. Gitu. Baca aja lah ya, ada teksnya. Iya nggak apa-apa Bu, dibaca. Emang itu dulu diundang siapa? Gugus Oh, gugus apa? jeung P3K angkatan mana? Katanya bapak diundang. Kan boga wilayah.
Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi kendala suaranya, tapi ada teks ya, mudah-mudahan bisa membantu, bisa sedikit tercerahkan. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kalau posisi kontrol ini kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kira-kira dari video yang tadi disimak, posisi sebagai apa ya? Ada yang mungkin terlintas sedikit tadi di pikirannya setelah menyimak videonya? Oke. Eh, pada pada tidak bersuara. Oke, baik. Nah, posisi kontrol ini sepertinya sebagai pembuat merasa bersalah, terlihat dari kalimat yang kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol apakah aku di sini dalam artian kita ya selaku pendidik ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Apa konsekuensinya? Nah, berarti terlihat itu sebagai pemantau ya. Posisi kontrol kita sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol dari kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini bisa dilihat, diidentifikasi dari kalimat rencana untuk menyelesaikan masalah. Jadi bertanya kepada anak, langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, posisi kontrol dari kalimat lakukan untuk ibu. Nah, biasanya ini kalimatnya sedikit nadanya sedikit rendah, kemudian seperti seorang teman, di mana posisi kontrol ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa diidentifikasikan bahwa posisi kontrol ini sebagai seorang penghukum, di mana kalimatnya yaitu menghardik anak bahwa tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, Bu Rima dilanjut dulu ya sebelum sesi pertanyaan. Oh iya, boleh Ibu, mangga. Baik, restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, bukan membenarkan tapi ya, hanya memvalidasi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi anak itu sudah merasa bersalah, ditambah kita menghardik atau memakinya apalagi di hadapan teman-temannya. Kemudian langkahnya ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Contohnya, nah, manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Nah, langkahnya dengan mengajukan pertanyaan, contohnya,
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakan kamu mempelajarinya. Mungkin kata-katanya bisa lebih dari ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bapak dan Ibu di dalam kelasnya. Nah, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, di mana contoh pertanyaan yang bisa diajukannya yaitu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Nah, ketika saya menghadapi permasalahan dengan murid di kelas saya yang terlambat ke sekolah dalam jangka waktu beberapa hari, saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi yang tadi dengan tidak tidak memakinya, dengan mungkin mengajak mereka ke satu ruangan atau satu tempat yang mungkin hanya kita berdua saja, dimana kan kalau biasanya anak-anak itu, apalagi anak-anak SD ya, kalau ada, apalagi kalau dibawa ke kantor, pasti ngintip di jendela itu. Nah, saya coba mencari waktunya yang pas, kemudian kondisinya juga, tempatnya yang sekiranya memungkinkan anak itu berkata sejujur-jujurnya, kemudian menerapkan segitiga restitusi dengan tanpa menghakimi atau menghardik mereka yang berbuat salah. Nah, baik, sebelum kegiatan refleksi, boleh Bu Rima itu dulu pertanyaan dulu, sesi pertanyaan. Ya, baik Bu Kintan, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Kintan, Rianti atas materi yang telah disampaikan. Saya yakin kita semua mendapat banyak wawasan baru yang bermanfaat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Satu sesi terdiri dari 2 orang penanya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Untuk tadi yang pertanyaan pertama dari Ibu Renita ya, Bu Kintan ya. Siap. Jadi 1 orang lagi untuk sesi 1, silakan. Boleh Bu Rima? Iya, silakan Bu Novi. Ya. Yang pertama tadi sudah berarti ya? Iya, sudah. Jadi ya. ini sesi ini 1 orang lagi. Baik. Terima kasih sebelumnya pada Bu Rima sebagai moderator karena memberi waktu untuk memberi kesempatan untuk bertanya. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu materi yang disampaikan Bu Kintan. Ini lengkap dan sangat menginspirasi. Namun ada hal yang menarik dari paparan yang tadi disampaikan oleh Bu Kintan tentang dihukum oleh penghargaan. Kalimat itu cukup menggelitik dan cukup membuat saya penasaran. Ada kalimat di mana penghargaan itu bisa tidak efektif kepada siswa. Yang ingin saya tanyakan adalah letak ketidakefektifan dari suatu penghargaan itu seperti apa gitu Bu Kintan. Itu aja mungkin Bu Rima pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi untuk pertanyaannya dan Bu Renita juga. Izin saya ulang kembali pertanyaannya ya Bu Kintan. Dari Bu Renita pertanyaannya, dalam penerapan budaya positif, ada yang disebut dengan keyakinan kelas yang mungkin awam bagi sebagian guru. Yang ingin Bu Renita tanyakan, apa langkah yang dapat dilakukan untuk membuat keyakinan kelas? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Bu Novi itu, pada pembahasan teori hukuman terdapat kalimat dihukum oleh penghargaan, di mana penghargaan tidak efektif. Jadi yang ditanyakan Bu Novi, maksud penghargaan tidak efektif itu seperti apa? Mangga Bu Kintan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rima.
Bu Ren, Bu Teopi, bukan artian saya menjawab itu saya betul ya, saya bisa, tapi mungkin hasil dari pemahaman saya dan sharing juga dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Nah, izin menjawab untuk pertanyaan Bu Renita tadi ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Telah menyimak juga hasil presentasi saya. Baik, saya akan mencoba menjawab berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang saya laksanakan di kelas saya ya mengenai pembentukan keyakinan kelas itu. Nah, jadi pertama-tama langkah yang saya lakukan yaitu menetapkan keyakinan kelas dulu, di mana anak-anak itu kita ajak diskusi untuk berbagi pikiran, untuk curah pendapat, kemudian diajak menuliskan tadi ya seperti di kegiatan keyakinan kelas saya coba dengan sticky note, membagikan sticky note, anak-anak diminta untuk menuliskan keinginan-keinginannya yang dicita-citakan oleh mereka di kelas, di sekolahnya juga. Kemudian setelah itu membimbing, mengubah peraturan jika peraturannya jika keyakinan kelas mereka itu dalam kalimat yang negatif, kita rubah menjadi kalimat yang negatif. Kemudian menentukan konsekuensi, misal jika melanggar tidak melaksanakan piket kelas. Nah, misalkan setuju konsekuensinya yaitu dengan melaksanakan piket kelas 2 hari berturut-turut itu sesuai kesepakatan, jadi tidak termasuk ke dalam hukuman. Kemudian hasilnya kita pajang di kelas mungkin ya sebagai hiasan kelas. Kemudian warga kelas semua diajak untuk melaksanakannya dan mengingatkan temannya jika di kemudian hari ada pelanggaran atau tidak melaksanakan apa konsekuensi yang akan mereka terima. Mungkin itu yang dapat saya utarakan dari pertanyaan yang Bu Renita ajukan. Semoga tidak puas ya Bu Ren, nanti kita diskusi lagi. Oke. Selanjutnya, gimana Bu Ren? Cukup saja ya. Lanjut, saya izin menjawab pertanyaan Bu Novi. Nah, maksud dari kalimat penghargaan tidak efektif, menurut pemahaman dan kegiatan yang telah saya lakukan, mungkin penghargaan yang tidak efektif itu di mana pemberian penghargaan dilihat dari segi waktu, dampaknya lebih pendek dan tidak bertahan lama. Jadi sehari tahun mungkin ya ketika diberi penghargaan saja mereka melakukannya. Ketika penghargaan itu tidak ada, mereka acuh tak acuh gitu. Kemudian penghargaan juga menjadi sesuatu yang dirindukan. Jadi karena adanya penghargaan, mereka mau, tapi kalau penghargaan itu tidak ada, ya mereka senantiasa tidak berbuat perilaku yang positif. Nah, kemudian biasanya penghargaan itu ada syarat tertentu, seperti misal nih, yang bisa menjawab atau soalnya betul semua boleh pulang duluan. Nah, seperti itu ya. Namun penghargaan yang seperti itu jika berlebihan terkadang membuat siswa itu merasa sombong, oh, kurang mah pulang ti heula wae, seperti itu ya. Kemudian penghargaan ini dirasa kurang efektif. Jadi membuat siswa itu melakukan sesuatu karena ada imbalan seperti itu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya utarakan atas pertanyaan Bu Nopi. Semoga dapat diterima. Begitu Bu Rima. Ya, terima kasih Bu Kintan. Ya. Ya, terima kasih Bu Kintan untuk Ya. jawabannya. Mudah-mudahan Bu Novi dan Bu Renita tidak puas dan berusaha untuk mencari informasi yang lain. Untuk sesi pertama sudah selesai. Baiklah, saya buka sesi kedua. Silakan siapa yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu. Silakan raise hand. Baik, Pak Ari, silakan.
Baik, terima kasih eh, sudah diberikan kesempatan untuk memberikan dua pertanyaan ya. Apa satu aja, Bu? Satu aja Pak Ari cukup waktunya. Oke, satu pertanyaan aja ya. Tadi cukup menyimak juga apa yang diutarakan oleh Bu Intan, cukup lengkap juga materinya semuanya. Jadi memang ternyata apa yang kita lakukan di kelas yang berhubungan dengan keyakinan kelas itu ternyata ada teorinya dan jikalau kita bisa mempelajari teori ini dengan sebaik-baiknya kan tentunya ini akan memberikan dampak yang positif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pertanyaannya, Bu, eh, manusia kan melakukan sesuatu itu didasari untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang sudah disampaikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang lain-lainnya. Yang jadi pertanyaan dari 5 kebutuhan dasar tersebut, apakah kebutuhan bertahan hidup atau survival ada di sekolah, Bu? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu ya Bapak. Mangga, siapa lagi yang ingin bertanya? Ada satu lagi untuk satu orang penanya. Cukup. Nggak Nggak ada lagi ada. apa? Yang bertanya lagi sudah cukup? Ya Cukup udah kalau sepertinya Bu. begitu. Ya, Mangga Bu Kintan, silakan. Oke, Dijawab. baiklah. Izin menjawab Pak Ari. Terima kasih pertanyaannya. Si paling baik, dari pertanyaan yang tadi Pak Ari sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kan ada survival ya, atau bertahan hidup. Nah, ada tidak di sekolah kebutuhan itu? Nah, saya coba jawab. Sepertinya untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu bisa juga terdapat di sekolah, walaupun nih kebutuhan dasar itu bersifat fisiologis seperti tadi yang sudah disampaikan, seperti mengenai kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, sebab ada sisi psikologisnya juga dari kebutuhan dasar survival ini, yaitu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Murid juga perlu merasa aman ketika berada di sekolah, berada di lingkungan pembelajaran. Dengan salah satu caranya, guru memberikan perhatian penuh pada murid, serta mungkin bisa memastikan lingkungan belajar itu jauh dari hal-hal yang membahayakan, seperti tindakan bullying, bangunan sekolahnya yang tidak memadai ya. Jadi survival itu sepertinya memang tidak hanya di rumah, tapi dapat dilaksanakan atau dapat terjadi juga di lingkungan sekolah atau lingkungan pembelajaran. Mungkin itu jawaban atas pertanyaan Pak Ari yang bisa saya utarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima. Mungkin itu saja Bu Rima. Ya, baik Bu Kintan. Untuk jawabannya bagaimana Pak Ari? Sudah puas? Oh, Arinya ada itu ya. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah sesi pertanyaan sudah kita lalui. Terima kasih Sudah, atas Bu, pertanyaan. sudah. Ya. Terima Terima kasih Pak kasih, Ari. jawabannya luar Kayaknya ada biasa. ini Ya. kegiatan refleksi, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kami berharap jawaban yang diberikan dapat memberikan pencerahan lebih lanjut mengenai topik yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita memasuki kegiatan refleksi. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan perasaan dan hal baru apa yang didapat oleh Bapak dan Ibu pada kegiatan hari ini? Mangga, silakan. Siapa yang bersedia untuk melakukan refleksi? Tidak ada apa. Kalau tidak, saya yang merefleksi aja, Bu. Mangga Bu Kintan, boleh silakan. Ya, baik. Kalau tadi apa yang didapatkan mungkin ya
dan perasaan. Perasaan yang pertama tadi deg-degan, apalagi dengan kendala saya yang masih rarampak Pak Ari mengenai webinar ini. Maklum ya Pak Ari, kita nanti belajar lagi. Perasaannya senang, antusias juga melihat kehadiran Bapak Ibu di ruang virtual ini yang bersedia meluangkan waktunya walaupun memang sudah waktunya istirahat ya Bapak Ibu setelah berkegiatan beraktivitas di sekolah. Kemudian apa manfaatnya bagi saya tentang kegiatan webinar ini? Menambah pengalaman, menambah motivasi saya merasa apa ya merefresh ulang pengetahuan-pengetahuan saya dari Bapak Ibu sekalian yang memang pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu membangkitkan saraf-saraf otak saya untuk berpikir lagi mengenai kegiatan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini berguna, ada manfaatnya bagi kita semua khususnya. Mungkin itu Bu Rima. Ya, terima kasih Oh, banyak. Bu Sri, itu ada Bu Sri kayaknya mau. Oh iya, boleh. Silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsih dari SD Leuweung Datar. Izin untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan pada hari ini. Saya merasa refresh ulang ya dengan materi-materi yang disampaikan yang sangat berdampak pada proses pembelajaran murid di sekolah ya. Selain itu saya merasa senang karena ada rekan yang mewakili untuk mengikuti program guru penggerak yang harapannya akan memberikan suasana dan hal baru dalam pendidikan ya. Yang hal baru yang saya dapatkan pada kegiatan ini adalah ternyata yang memiliki peran sebagai manajer ternyata tidak hanya kepala sekolah saja ya atau atasan, tetapi posisi kontrol sebagai manajer harus dimiliki oleh seorang guru seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kintan dan Ibu Sri yang sudah memberikan refleksinya. Sekarang marilah kita mendengarkan kata penutup dari pemateri Ibu Kintan Rianti. Kepada Ibu Kintan Rianti kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi, salah bicara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kegiatan berbagi praktik baik ini. Antusias Bapak dan Ibu menjadi motivasi saya untuk tetap semangat menjalankan program pendidikan ini. Saya berharap praktik baik ini akan berdampak bagi saya, juga lingkungan pembelajaran saya khususnya. Dan umumnya, semoga menjadi pemantik semangat Bapak dan Ibu guru hebat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi murid-murid yang berdampak pada kemajuan pendidikan Indonesia. Sebelumnya ada pantun Bu Rima. Boleh Bu, silakan. Siap. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kintan Rianti untuk kata-kata penutup yang sangat menginspirasi. Sebelumnya, izin saya menyimpulkan kegiatan diseminasi kali ini, yaitu bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu dimulai dari kelas, kemudian berdampak kepada lingkungan sekolah, dan untuk menerapkan budaya positif tersebut, peran guru diperlukan terutama dalam posisi manajer agar bisa mengiring siswa menuju pribadi yang sukses. Terima kasih. Link absennya Bu Rima. Ada absennya udah saya share di chat ya Bapak dan Ibu, mangga diisi. Ya.
Sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Haji Ujang. Kepada Bapak Haji Ujang kami persilakan. Mana? Nggak ada kayaknya teh. Ah, nggak ada. Ya. Nggak ada. 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 Pak Haji, terima sesi foto. iya deh. Ya deh. Gimana tuh? Ya udah, marilah kita sama-sama tutup acara webinar ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup acara ini, izin menyampaikan sebuah pantun ya Bapak dan Ibu. Siap. Makan roti rasanya gurih. Ternyata rotinya tampak ragi. Jika ilmu sudah kau raih, jangan lupa untuk berbagi. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Bapak boleh on kamera nggak? Mau sesi foto buat dokumentasi. Kirain pembagian nasi padang, Bu Kintan. Virtual kan? Makannya juga virtual. Iya. Nasi padang.